Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bagus Karismawan SSI MEB selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Ananda Putri Balkis sebagai moderator dan di sini saya bersama teman saya yaitu Hariza Fatimati Zahro dan Muhammad Nabil. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap studi kasus yang membahas tantangan strategis yang dialami oleh perusahaan e-commerce situsi terbesar ketiga di Indonesia yaitu Beliuk.com yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan dan tekanan kompetitif dari kompetitor bersaing seperti Shopee dan Tokopedia. Boleh di next? Untuk pemaparan materi pertama nanti akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Nabil. Kepada Muhammad Nabil dipersilahkan. Boleh di next slide PPT-nya. Oke. Di sini yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakang masalahnya itu beliau adalah platform e-commerce C2C atau customer to customer besar yang berdiri sejak tahun 2015 dan sekarang mempunyai 42 juta pengguna. Tapi sejak tahun 2024 kinerjanya itu menurun. Pertumbuhan GMV-nya itu turun dari 35% ke 12%. Terus juga biaya akuisisi pelanggan tinggi dan juga margin keuntungan yang menipis. Next. Nah, masalah utamanya itu ada dua. Yang pertama itu eksternal atau dari luar. Jadi masalah dari luarnya itu terjadinya persaingan yang ketat antara Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Terus juga ada fluktuasi nilai tukar mata uang yang tinggi dan juga tuntutan regulasi yang baru. Dan dari faktor internalnya itu mungkin biaya operasionalnya yang besar sebesar 94% dari pendapatan, terus juga sistem teknologi yang usang dan juga tingkat kehilangan penjual yang tinggi sebanyak 35%. Terus beliau juga dihadapkan pada dilema strategis yang dimana tetap di model C2C atau bertransformasi ke model baru seperti B2B atau diversifikasi produk digital dengan keterbatasan modal sebesar 180 miliar dan burn rate-nya itu sebesar 22 miliar rupiah per bulan. Perusahaan harus menentukan strategi baru yang adaptif dan juga efisien agar bisa bertahan. Next. Nah, selanjutnya itu ada model pendapatan. Ini mengacu pada teori Dave Cevey tahun 2015. Beliau.com itu bisa memperkuat pendapatan lewat tiga strategi utama, yaitu yang pertama itu ada sponsorship offsite section, yang dimana bisa menjual ruang iklan ke merek besar di bagian situs tertentu. Yang kedua itu ada affiliate revenue, itu bisa dapat komisi dari kerjasama dengan platform digital lain, bisa dari game dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada subscription access, yang dimana sistem langganan seperti seller flow, terus juga beli premium dengan fitur banyak tambahannya. Next. Nah, selanjutnya itu ada tujuan model pendapatan. Yang pertama itu ada menjaga arus kas tetap stabil, yang kedua memperkuat loyalitas pengguna, yang ketiga mengurangi risiko penurunan pendapatan, dan yang keempat untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang di tengah persaingan e-commerce yang ketat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hariza. Baik, terima kasih Nabil atas paparan sebelumnya. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal. Eh, yang kedua ini kami menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Beliuk.com yang menggunakan pendekatan PESTEL yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Analisis ini penting untuk mengetahui peluang dan ancaman yang datang dari luar perusahaan, terutama karena industri e-commerce sangat dinamis dan cepat berubah. Yang pertama ada politik. Program pemerintah Indonesia Digital Economy 2025 jadi peluang, tapi
jadi peluang, tapi aturan verifikasi dan keamanan data menambah beban biaya. Jadi, ini bisa menjadi peluang besar bagi Beliuk untuk memperluas pasarnya, tapi di sisi lain muncul juga tantangan dari, regulasi baru tentang verifikasi penjual dan keamanan data yang bisa menambah biaya operasional. Yang kedua ada ekonomi. Rupiah melemah dan daya beli turun, tapi sektor ekonomi digital masih tumbuh 20-25% per tahun. Jadi kondisi global yang tidak stabil dan melemahnya nilai tukar rupiah membuat biaya impor meningkat karena banyak penjual beliuk yang masih bergantung pada produk luar negeri. Harga jual pun jadi ikut naik dan daya saingnya menurun. Walaupun begitu, peluang di sektor digital masih besar karena ekonomi digital Indonesia terus tumbuh sekitar 20-25% per tahun. Selanjutnya ada sosial. Generasi muda menuntut pengalaman belajar cepat dan interaktif. Beliau kalah dibandingkan pesaing yang sudah menggunakan AI. Jadi ini tuh faktor yang paling krusial. Sistem Beliuk ini masih tergolong lama dan belum banyak menerapkan teknologi canggih seperti AI atau semacamnya. Jadi membuat yang belanja ini tuh pengalamannya itu menurun. Jadi, belum bisa menyaingi pesaing seperti Shopee, Tokopedia yang sudah menggunakan teknologi AI untuk rekomendasi produk dan pelayanan real time. Yang keempat ada teknologi tertinggal dalam AI, big data atau AR, sistem lama bikin fitur baru lama dirilis. Jadi kalau misalnya dilihat dari teknologi ini menjadi, faktor paling krusial juga karena masih menggunakan teknologi yang, lama ya, yang belum menerapkan teknologi canggih seperti AI, big data, atau AR. Nah, akibatnya ini pengembangan fitur baru jadi lambat dan pengalaman pengguna kurang optimal. Selanjutnya ada environmental atau lingkungan. Bela belum Beliuk ini tuh belum punya kebijakan ramah lingkungan, padahal tren konsumen mulai memperhatikan aspek, keberlanjutan. Jadi platform besar lainnya itu sudah mulai menerapkan lingkungan seperti packaging-nya, tapi, Beliuk ini tuh belum punya kebijakan yang sama, padahal hal ini tuh bisa meningkatkan citra merek Beliuk. Yang terakhir ada legal. Aturan pajak digital dan keamanan data makin ketat, perlu sistem kepatuhan yang kuat. Nah, aturan, pemerintah terkait keamanan data ini, makin ketat. Jadi Beliuk ini harus memastikan sistem hukumnya kuat agar tidak terkena sanksi, atau kehilangan kepercayaan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan, oleh rekan saya, Balkis. Oke, yang selanjutnya adalah tahap proses pengambilan keputusan berdasarkan strategi. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi strategi analisis space. Jadi, strategi analisis space ini digunakan untuk menilai kekuatan atau kelemahan internal melalui beberapa framework. Dalam hasil analisis dan diskusi kami terhadap perusahaan Beliau, kami merekomendasikan terdapat 3 framework. Yang pertama adalah research and process analysis. Jadi, fungsi dari research and process analysis ini adalah untuk menilai ketersediaan sumber daya utama seperti keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta data untuk menentukan kesiapan perusahaan dalam menjalankan perubahan digital. Relevansinya dengan value ini bisa membantu menemukan aset unik, misalnya saja basis ke 8,5 juta penjual aktif yang dapat dijadikan sebagai pondasi keunggulan bersaing. Yang kedua adalah analisis SWOT yang berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman, baik dari sisi organisasi maupun sisi informasi. Untuk perusahaan Deliuk ini bisa memberikan pemahaman mengenai pengaruh faktor internal seperti mutu sumber daya manusia, kapabilitas teknologi, serta analisis data terhadap posisi kompetitif digital perusahaan. Untuk
Framework ketiga itu kami merekomendasikan application portfolio analysis yang berfungsi mengevaluasi dan mengatur sistem digital atau aplikasi perusahaan berdasarkan dampak bisnis dan efisiensinya. Relevansi untuk beliau yaitu dapat membantu memutuskan kelayakan mempertahankan sistem lama yang bermasalah atau justru perlu menggantinya. Oke, boleh di next. Oke, tahap kedua yaitu strategi objective base yang digunakan untuk menetapkan tujuan dengan berbagai metode. Dalam hasil analisis kami merekomendasikan dua metode. Yang pertama itu adalah SMART dan yang kedua adalah conversation modeling. SMART ini terdiri dari spesifik yaitu di mana tujuan yang ingin dicapai oleh beliau.com itu harus jelas dan spesifik. Yang kedua ada measurable, yaitu tujuan dapat diukur dengan metrik yang tepat. Yang ketiga ada achievable, di mana tujuan itu harus realistis dan dapat dicapai. Yang keempat ada relevan, di mana tujuan tersebut harus relevan dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sejak awal. Yang kelima adalah time bound, di mana tujuan itu harus memiliki batas waktu yang jelas. Yang metode kedua itu adalah conversation modeling, di mana conversation modeling ini digunakan untuk memprediksi hasil strategis. Misalnya saja, perusahaan Value.com ini bisa menggunakan data historis untuk memodelkan dampak perubahan dari strategi terhadap konversi penjualan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuatan visi baru. Renda sebagai CEO dari perusahaan Beliau.com ini harus memperhatikan beberapa hal dalam membuat visi baru. Yang pertama itu adalah future oriented and inspiration atau berorientasi pada masa depan dan inspiratif, di mana visi ini harus mencerminkan aspirasi jangka panjang dan mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan. Contohnya saja, Beliuk ini menjadi platform e-commerce terdepan yang menghubungkan semua pelaku usaha di Indonesia melalui teknologi inovatif. Maaf, teknologi inovatif. Yang visi kedua itu business value creation, di mana fokus pada penciptaan nilai bisnis. Di mana visi itu harus menjelaskan bagaimana Beliuk.com ini akan menciptakan nilai bagi pelanggan, penjual, dan investor. Visi ketiga itu adalah digital channel integration, yaitu integratif antar kanal digital, di mana visi harus mencerminkan integrasi berbagai saluran digital, seperti mobile, web, sosial, e-commerce. Dalam hal ini, beliau bisa menghubungkan komunitas melalui platform omnichannel yang saling terintegrasi. Untuk hal yang diperhatikan terakhir itu adalah competitive positioning, di mana beliau ini harus menunjukkan posisi kompetitifnya di pasar dan menegaskan posisi unik beliau di tengah persaingan. Oke, boleh di next. Baik, masuk kepada yang terakhir yaitu strategi definition phase, di mana strategi definition phase ini merupakan modal yang menurut kami paling relevan untuk diterapkan di Value.com ini berdasar dengan mengategorikan usulan-usulan strategis dari keempat VP. Nah, klasifikasi kategori dari saran-saran yang disarankan oleh para VP ini bisa terlihat pada slide. VP Amelia itu tuh memiliki strategi yaitu ekspansi ke kota kecil. Jenis strategi dari Amelia ini merupakan market development. Yang kedua adalah Dimas, dia mempunyai strategi yaitu dengan menambah produk digital. Jenis strateginya adalah product development. Yang ketiga adalah Sari, dia memiliki strategi B2B wholesale platform. Jenis strateginya adalah diversification. Yang terakhir adalah Vivi Endro. Dia memiliki strategi yaitu efisiensi biaya dan otomatis CS dengan jenis strategi market penetration. Oke, boleh next. Oke, bagian kesimpulan ini akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Hariza, dipersilakan. Terima kasih Bapak Kis untuk kesimpulan dari PPT kami. Beliau.com ini menghadapi tantangan besar akibat penurunan kinerja bisnis dan ketatnya persaingan e-commerce di Indonesia. Nah, untuk mengatasinya, perusahaan perlu melakukan transformasi dengan memperkuat model pendapatan melalui sponsorship, afiliasi, dan sistem langganan agar arus kas lebih stabil dan berkelanjutan.
Analisis spesial ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan teknologi menjadi aspek paling berpengaruh sehingga modernisasi sistem digital dan efisiensi operasional harus menjadi fokus utama. Nah, kombinasi strategi market penetration dan product development ini menjadi pilihan yang paling tepat karena mampu menyeimbangkan kebutuhan stabilitas jangka pendek dan peluang pertumbuhan jangka panjang. Dengan langkah ini, Beliuk.com ini berpotensi untuk meningkatkan profitabilitas serta memperkuat posisinya sebagai platform e-commerce lokal yang inovatif dan kompetitif di pasar digital nasional. Selanjutnya ada saran yang akan dijelaskan oleh Lotus. Oke, kami berdasarkan hasil diskusi dan analisis kami merekomendasikan beberapa saran yang dapat digunakan dan diterapkan oleh Beliuk.com. Yang pertama itu adalah optimalkan teknologi digital, di mana Beliuk.com bisa menggunakan AI dan sistem otomatis untuk efisiensi dan pengalaman pengalaman pengguna. Yang kedua adalah kembangkan produk digital, di mana Beliuk.com bisa memperluas layanan mereka ke dalam layanan konten, game, ataupun edukasi online. Yang ketiga adalah perkuat keamanan dan layanan pelanggan, di mana Beliuk.com itu bisa menerapkan verifikasi bagi penjual dan chatbot AI. Yang keempat adalah bangun kolaborasi strategis, di mana Beliuk.com dapat menggandeng para UMKM dan penyedia layanan digital lokal untuk memperluas pasarnya. Oke, baik. Sekian saja hasil pemaparan analisis kami. Semoga apa yang kami paparkan itu bisa memberikan wawasan baru terhadap strategi pertumbuhan di era digital. Saya sebagai moderator izin menutup presentasi. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.